peristiwa salib, dapat kita petik maknanya untuk perjuangan hidup kita selanjutnya sebagai pengikut Kristus. Demikian juga penderitaan kita saat ini, dampak dari virus corona dan dampak global dari invasi Rusia ke Ukraina, juga kita petik maknanya bagi hidup beriman kita sebagai pengikut Kristus. Kita perlu sadar bahwa Yesus mencapai kemuliaan kebangkitan bukan dengan cara yang gampang dan enak, melainkan melalui kesetiaan, ketekunannya pada penderitaan dan salib. Maka kita yang mengasihi dan mengikuti Yesus harus setia memikul salib hidup kita masing-masing. Kita sadar bahwa dalam ziarah menuju rumah Bapa di surga, kita pasti mengalami salib dan penderitaan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan kita semua diajak untuk setia dan tekun memikul salib penderitaan kita sehari-hari sampai akhir. Dengan demikian kita berharap kelak kita akan masuk ke dalam rumah Bapa, tempat kebahagiaan itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu, berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu, sebab baginya lah Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Di hari Jumat Agung ini, kita merayakan peringatan kematian Yesus di salib. Suatu kematian yang tragis dan tidak layak bagi seorang anak manusia. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya telah menubuatkan penderitaan Yesus ketika ia berbicara tentang hamba Tuhan atau hamba Yahweh yang meskipun tidak bersalah, namun toh dengan rela mau menderita demi kepentingan orang lain. Demikian kata Nabi Yesaya, ia dihina, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi nubuat Nabi Yesaya ini amat jelas dan tepat mengungkapkan penderitaan Yesus demi menyelamatkan umat manusia. Selanjutnya dalam kisah sengsara, Yohanes dengan sangat jelas melukiskan penderitaan dan kematian Yesus di salib yang sangat tragis itu. Yesus wafat di salib bukan sebagai pahlawan Israel. Yesus disalibkan justru karena dia dianggap sebagai penjahat kelas kakap yang berbahaya. Meskipun kita tahu bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Oleh karena itu pantaslah di hari Jumat Agung ini kita boleh belajar dari salib dan penderitaan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari salib Yesus bagi kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya?
Hal yang pertama yang patut kita pelajari yaitu jalan salib Yesus mengajar kita bahwa untuk mencapai suatu cita-cita besar, cita-cita luhur, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan enak dan gampang. Yang ada jalan yang panjang, penuh tantangan dan derita, bahkan penuh perjuangan dan salib. Hanya melalui jalan salib, Yesus telah mencapai kemuliaan. Kemuliaan yang dia peroleh adalah kebangkitan. Jadi jalan salib satu keharusan menurut kitab suci. Bukankah Yesus harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Begitu kata kitab suci. Di zaman ini, juga pada masa pandemi ini, di samping ada tanda-tanda harapan, ada juga bayang-bayang gelap. Untuk mencapai cita-cita atau tujuan, cukup banyak orang enggan bekerja keras. Orang lebih suka memakai jalan pintas, jalan potong. Misalnya untuk menjadi kaya, orang lebih suka memakai jalan pintas dengan hal-hal yang tidak benar, dengan mencuri, dengan menipu melalui trading forex itu sedang hangat di media sosial, sampai harus ditangani oleh polisi karena orang mau mencari kaya secara singkat. Ataupun dengan cara korupsi, pungli dan sebagainya. Orang mau menjadi kaya dalam sehari dan tidak sabar bekerja bertahun-tahun. Untuk mendapatkan jabatan atau kursi, orang juga menempuh jalan pintas, misalnya dengan money politik, menyuap yang lain untuk melicinkan jalan. Demikian juga para penegak hukum tidak kalah dalam mencari kekayaan dengan jalan pintas. Yang biasa kita dengar itu jual beli putusan. Makin besar kekayaan yang diperoleh, jual beli putusan juga makin besar. Generasi muda tidak kalah dalam hal menggunakan jalan pintas. Untuk lulus ujian, anak-anak sekolah enggan belajar, tetapi mau cepat lulus ujian. Maka jalan-jalan yang tidak benar dipakai dengan menyontek, dengan menjadi plagiator, dan berspekulasi dan sebagainya. Untuk mendapatkan ijazah dan mendapatkan gelar, kita juga mendengar bagaimana orang-orang melakukan dengan cara yang tidak benar. Mendapat doktor honoris causa dengan bayaran uang, mendapatkan ijazah juga dengan membelinya tanpa perjuangan intelektual. Inilah cara-cara di mana orang mau mendapatkan semua dengan jalan gampang, dengan jalan pintas. Yesus dengan salib dan deritanya menawarkan jalan panjang, jalan yang penuh perjuangan dan tantangan. Tetapi jalan ini kalau dilalui akan membawa kepuasan, bahkan membawa kebahagiaan. Itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari salib Yesus, bahwa salib Yesus mengajar kita untuk mencapai sebuah tujuan, cita-cita yang benar, tidak ada jalan pintas. Yang kedua yang bisa kita pelajari, derita dan kematian Yesus mengingatkan kita bahwa jalan salib adalah jalan setiap orang yang menjadi pengikut Yesus. Ini jalan Yesus, jalan salib Yesus adalah jalan kita, para pengikutnya. Nasib kita murid-murid Yesus tidak lebih baik dari nasib Yesus, sang guru. Panggilan kita sebagai murid Yesus mencapai puncak dengan mengikuti Yesus dalam menapaki jalan salibnya. Tuhan memang bukan mengobral salib dan penderitaan bagi setiap orang. Tuhan bukanlah orang-orang yang senang kalau orang menderita. Sama sekali tidak. Tuhan memang menjanjikan kebahagiaan
tetapi bukan dengan meniadakan salib, melainkan dengan memberi makna bagi salib penderitaan kita. Di zaman ini, orang Kristen semakin ditantang dari mana-mana. Gereja semakin ditantang dan diganggu oleh kelompok lain. Kita menyaksikan dan mungkin mengalami bahwa gereja semakin menjadi kawanan kecil yang teraniaya. Umat Kristen di dunia ini di banyak tempat mendapat tekanan. Gereja sulit mendapatkan izin membangun rumah ibadat, di mana kita adalah kawanan kecil. Gereja pun dipersulit untuk bertumbuh dan berkembang dan sebagainya. Maka menurut banyak orang, gereja pada masa ini semakin menjadi gereja para martir, gereja yang dianiaya. Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo dalam surat gembalanya menyongsong milenium ketiga, dia katakan begini: gereja milenium pertama lahir dari darah para martir, yaitu para rasul. Para murid Yesus yang pertama itu, mereka banyak yang menjadi korban. Gereja muncul dari para martir itu. Demikian juga pada akhir milenium kedua, sekali lagi gereja menjadi gereja para martir. Pengejaran terhadap orang-orang beriman, biarawan-biarawati, para awam dan sebagainya telah menyebabkan kemartiran tersebar luas di berbagai bagian dunia. Lalu pada milenium ketiga ini, para martir telah kembali. Memang penderitaan dan salib Yesus mengingatkan kita kepada banyak penderitaan yang menimpa gereja di berbagai penjuru dunia, mungkin juga di tanah air kita. Penderitaan tidak perlu dicari, tetapi harus diakui bahwa penderitaan adalah bagian integral dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Memang gereja kita semakin menjadi gereja yang dianiaya seperti Yesus sendiri. Adanya radikalisme, adanya terorisme, adanya fundamentalisme, inilah tantangan-tantangan dan penderitaan yang harus dihadapi juga oleh gereja. Tetapi kenyataan ini tidak boleh membuat kita para pengikut Yesus putus asa tanpa harapan. Mengikuti Yesus berarti harus rela menerima risiko ditantang dunia ini, bersedia menderita demi satu tujuan yang luhur, yaitu memberi kesaksian iman akan Kristus. Kekuatan kita yang sejati ada pada Yesus yang tersalib, bukan pada fasilitas atau pada jaminan. Ketika ditantang dan dianiaya, kita semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam iman, harap, dan cinta kasih. Penderitaan itu bukan tanpa arti. Penderitaan itu berarti, bermakna jika ditanggung untuk satu tujuan yang luhur, yaitu memberi kesaksian tentang Kristus yang disalibkan untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasih dalam Kristus, memang peristiwa penderitaan dan salib Yesus kita peringati pada hari Jumat Agung ini. Hidup kita pun mungkin tidak bisa luput dari salib dan penderitaan, tetapi kita coba menemukan maknanya dalam terang Yesus yang tersalib, yang mampu menyelamatkan dunia. Marilah kita berjuang agar segala peristiwa hidup apapun, termasuk peristiwa salib, dapat kita petik maknanya untuk perjuangan hidup kita selanjutnya sebagai pengikut Kristus. Demikian juga penderitaan kita saat ini, dampak dari virus corona, dampak global dari invasi Rusia ke Ukraina, juga kita petik maknanya bagi hidup beriman kita sebagai pengikut Kristus. Kita perlu sadar bahwa Yesus mencapai kemuliaan kebangkitan bukan dengan cara yang gampang dan enak, melainkan melalui kesetiaan, ketekunannya pada penderitaan dan salib. Maka kita yang mengasihi dan mengikuti Yesus harus setia memikul salib hidup kita masing-masing.
Kita sadar bahwa dalam siara menuju rumah Bapa di surga, kita pasti mengalami salib dan penderitaan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan kita semua diajak untuk setia dan tekun memikul salib penderitaan kita sehari-hari sampai akhir. Dengan demikian kita berharap kelak kita akan masuk ke dalam rumah Bapa, tempat kebahagiaan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon, peliharalah karya belas kasih-Mu pada diri kami. Semoga kami karena telah ambil bagian dalam misteri Paskah, Kau perkenankan hidup penuh bakti kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua pada hari ini telah mengambil bagian dalam upacara Jumat Agung. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam upacara ini, baik yang langsung di gereja ini maupun yang mengikutinya melalui live streaming. Semoga rahmat Jumat Agung mengalir kepada kita semua, tetap memberkati kita dengan kesejahteraan atau kesehatan jasmani dan rohani. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan peristiwa salib, yaitu penderitaan dan wafat Yesus di salib. Apa yang terjadi pada Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Seperti kita dengarkan tadi bahwa ramalan nabi-nabi, khususnya Nabi Yesaya, sudah menyangkut kematian Yesus itu sebagai hamba yang menderita, yang menanggung dosa manusia. Dan ramalan itu terpenuhi di dalam diri Yesus yang dalam kisah sengsara tadi telah kita dengarkan. Yesus mati memang bukan sebagai pahlawan Israel, tetapi Yesus mati demi memenuhi kehendak Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Maka kita diajak pada hari ini merenungkan makna salib bagi kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Dan saya tadi menekankan dua hal penting, bahwa untuk mencapai cita-cita yang luhur tidak ada jalan pintas. Ada jalan salib, jalan penderitaan yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan. Dan yang kedua, jalan salib Yesus juga menjadi jalan hidup kita masing-masing. Dalam berbagai panggilan hidup kita, pasti kita menemukan penderitaan dan salib. Itu perlu kita maknai secara positif, bahwa ketika kita tekun, setia melaksanakan panggilan kita dengan memikul salib, penderitaan kita sehari-hari, kita akan mencapai kebahagiaan, kemuliaan seperti Yesus. Makna salib Yesus ini tidak pernah berhenti di sini, akan mengalir dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan kita tahu kita bukanlah pengikut Yesus yang selalu tekun, selalu setia. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Untuk itu mengakhiri hari Jumat Agung ini kita memohon berkat Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan, mulai kini hingga selama-lamanya. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Putra-Mu di salib.
dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya, kami mohon semoga kami umat ini Kau curai berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kesedihannya, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, upacara Jumat Agung telah selesai. Marilah kita pergi untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Syukur kepada Allah.